Otot kau tolong bersih menjadi sebuah prioritas untuk tim Alter Ego. Tapi kalau yang gua suka sih di sini memang masih ada chance-nya adalah apa? Kalau dia ngambil Gatot, kanan tuh akan ambil Alpha. Bisa Alpha, bisa Nolan-nya. Ya, malah Pove Kan kalau Pove diambil. loh, karena kalau kiri be, Ya, udah Alpha langsung- Gatot lebih mengerikan sih. Alpha Gatot lebih mengerikan dan itu dia. Dari Aran yang sedikit kebingungan, aduh Pavilionsku diambil gimana nih Say? Masih ada Arlot sebenarnya juga ya untuk Aran. Sebenarnya lumayan kangen ya ngeliat Aran pakai badang, ya kan hero Iya, hero uniknya dia. Tapi lagi-lagi sih, mungkin sekarang Aran udah improve jauh banget. Jauh. Dari yang dulu memesnya aja kan dibilang Aran mainnya sama minions. Sekarang mainnya bener-bener team fight banget. Powerful banget bahkan team fightnya dari Aran. Dan tidak melupakan targeting dari musim ke musim dia makin matang loh. Yap. Dan Gatot tadi ambil. Gatot diambil dulu. Beserta dengan adanya Nolan kah? Atau Alpha. Atau Alpha sekalian nih. Untuk bisa berada di jungle untuk lebih stabil aja. Wah, Alpha sih. Tapi Tapi masalahnya ini, Ya tadi terlupakan ya. ini bahaya banget kalau misalnya kirinya main Alpha. Jadi Gatotnya ini bisa seakan-akan nanti tidak ada gunanya Profesor. Dan Tapi- itu ketika ada gameplay dari sosok Alpha malah bisa dibalikin lagi. Tapi kayaknya kurang cocok sih sama Alter Ego. Menurutku Alter Ego lebih cocok kalau misalkan ngebawain hero seperti Nolan mungkin. Atau bahkan hero-hero assassin untuk Nile-nya. Ya, Karena kayak menutup potensi dari Nile-nya sendiri kalau membawakan hero-hero fighter kayak gitu. Ya betul sih menutup. Cuma ini adalah salah satu hero yang bisa mempertahankan dirinya di depan Gatot Kaca. Dan kalau ngomongin Nolan aku juga setuju karena ini bisa ngediving ke arah belakang untuk Eve. atau Valentina dulu nih yang di Prayo buat Roundel. Karena ini cukup aman bisa dibilang juga dari Valentinanya. Terlihat power juga. Dan Nolan-nya. Ya Nolan dulu pasti. Nolan dulu. Dan Harit. Harit buat gold lane. Dia ingin memberikan team fight panjang karena dengan adanya Yves nanti lumayan ngeganggu nih Yves-nya ketika dia menggunakan real wall manipulation. Dan Harit adalah hero yang lumayan bisa ngejawab langsung ke belakang. Alpha-nya akan langsung diamankan oleh Fabian. Yap. Oh udah pasti. Ya ini Ben berarti bakal mengarah ke Owen dan juga Roundel. Valentina, Aurora, stopper-stopper juga bisa dipersempit sekarang. Kalau misalkan ngeliat dari Alter Ego, mereka punya chance untuk ban ke arah Lunok sih. Masih ada sebenarnya. Seperti yang kita tahu juga bahwa memang gold laner-nya belum diamankan untuk Iron Shiki. Jadi masih belum ada hero pasti juga ya yang Udah bisa pasti nggak sih? carry the late game untuk teman-teman dari tim Liquid ID. Pasti Terlihat nggak dari sih? pilihan ini. Harusnya sih bakal ke Lunox. Harusnya. Harusnya walaupun udah sekitar ada 2 magic damage dari tim Liquid ID. Tapi kayaknya untuk menangin matchup lane di goldnya masih cukup aman. Tapi ya hero dari Owen yang ditutup yaitu Johead. Yang nggak mau nih ada inisiasi-inisiasi tapi Nathan terlebih dahulu. Tuh Nathan ya. Nathan untuk make sure lagi bahwa memang late game dari tim Liquid bisa meledak gara-gara ada Nathan nantinya. Di mana meledaknya? Meledak. Duar. Meledak. Duar. Tapi lagi-lagi sih dengan adanya Ben Jawhead ini lumayan nutup ya biar Gatot Kacanya lebih bebas ketika melakukan inisiasi dengan Unbreakable. Yep. Ini bisa ada Ruby, bisa ada dan Loi, jangan lupakan Loi dari Roundel sempat mengirimkan Nile untuk bisa flanking. Ini apakah akan ada bau-bau ya nantinya dari Alter Ego malah bermain dengan hero area of effect juga gitu loh. Jawabannya mungkin karena Tigreal. Karena sekarang seperti kita tahu Alpha, Gatot Kaca kalau terkena implosion dia bakal kerepotan. Betul. Dan itu bakal susah banget untuk escape ketika ada Puvius karena seperti kita tahu Dark Wave akan menarik dengan efek knock up airborne sehingga nanti siapapun yang terkena efek tersebut bisa dihajar dengan Infernal Pursue dari Iya. Puviusnya Nino. Tapi Gatot Kacanya juga sebenarnya ini masih flex ya. Walaupun kemungkinan bakal ada di tangan Aran gak sih? Iya, chance besarnya di Aran, aku setuju banget. Jadi kalau ngomongin dari sosok Loi ini, mereka kayaknya menutup jalannya ganking gameplay ya. Iya. Map kontrolnya mereka tutup supaya dari para pasukan dari tim Liquid ini mereka nggak ada yang di ganking di arah backline-nya. Karena gini, game 1 tadi kita udah lihat gitu loh, dominasi dari Alter Ego. Takutnya mereka mengulang dominasi tersebut dan Luoyi kalau udah pegang map itu enak banget teleport bebas kemanapun dia. Betul, itu betul banget. Apalagi nempel-nempel kan Alpha. Benar. Bisa dioptimalkan duality-nya juga. Alpha Gatot ini kalau ketemu sama hero-hero kayak Tigreal pasti bakal repot sih harusnya. Meresahkan ya. Meresahkan banget sih. Bisa lah ya. Tapi kalau ngelihat ya sisi power ini bisa dipakai juga nih Tigreal-nya nanti di tangan dari Owen. Owen atau bahkan di Widi. Oh, Widi. Iya, tapi Gimana kalau Hylos? wah, Angela lagi. Angela lagi? Angela Rom lagi berarti ya. Oke, Gatot Kaca EXP. Cuma bedanya sekarang
Alpha hero badan, jadi cocok banget untuk membawakan strat seperti ini. Angela tetap dibawakan untuk Widdy, sehingga satu pick lagi nih yang harusnya akan dibawakan oleh Alter Ego. Apa yang bakal bisa nge-follow up dari Poviusnya dengan efek area of effect? Aku lebih suka hero seperti Vexana mungkin. Vexana Hero atau lini belakang yang bisa ngedeny sedikit Alpha ketika Alphanya offside. Oke. setuju sih. Tapi Vexana. hero backline kali ini mereka harusnya agak lebih aman ya ketimbang sebelumnya. Cuma chance dari Iron Shiki menggunakan Cold juga tidak tertutup. Tidak. Masalahnya tidak tertutup di situ. Harus ada secondary damager sih di goldnya. Terlalu banyak banget yang bisa dikombinasikan oleh Angela. Yap. Tigreal dan Lilia. Wow. Purify Gaming. Tigreal dan Lilia ternyata yang akan menjadi combo mid lane-nya. Jujur Bukan membawakan Vexana. ini menyulitkan banget sih Prof Lilianya. Iya, di satu sisi emang Lilianya jadi kayak susah banget buat ditarget. Ya. Kalau dia bawa Purify, makin sulit juga nih untuk bisa ditangkap. Apalagi seperti yang kita tahu ya, beberapa kali Lilia malah bisa memicu real world manipulation untuk dikeluarkan. Yeskiel, kayaknya harus sabar sedikit nih, jangan terburu-buru untuk mengeluarkan ultimate-nya sebelum Lilia dari Roundel menggunakan Black Shoes-nya. Iya, Black Juice-nya kalau misalnya Black Juice belum dikeluarin, agak lebih sabar-sabar diri ya. Nah ini gold lane-nya nih berarti untuk Iron Shiki. Gue penasaran sih. Ya hero Elis Purify. kah? Elis? Elis? Really? Elis atau Marshman? Mungkin Gue lebih suka Cloud. Marksman, kalau ditanya lebih suka ya. Ya tapi kenapa nggak Elis? Elis lebih Angela combo karena baunya Purify. Kemarin kita baru ditunjukkan Elis jungler Super Ken bisa di shutdown dengan Tigreal dari Keyboy. Tapi sekarang Tigreal memang ada di tangan dari Owen, tapi Purify bisa dibawakan oleh Elis dari Iron Shiki sebagai gold laner. Oke. Pick yang sangat luar biasa, gimana menurut Aul? Ya ini asuransi di late game juga sebenarnya ya. Tapi kemarin sempat bisa ditanggulangi dengan cepet-cepetnya build ke arah anti regen. Itu menjadi jawaban harusnya. Apalagi dengan hero-hero tabrak kayak gini, Lilia akan juga jadi satu hal yang meresahkan. Wow. Satu. Tapi nggak purify, Prof. Oh, Flicker. Nggak ada Wait. yang purify. Iron Shiki. Bahkan gak ada yang Purify sama sekali. Nggak ada. Owen harusnya bisa memancing banyak sekali ikan hari ini. Oke, kita mari menyaksikan apakah win streak dari tim Liquid dipatahkan oleh Alter Ego atau bahkan sebaliknya mereka memaksa ke game yang ketiga. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, Liquid, let's go Alter Ego. Nah, ini udah mulai terlihat ya hawa-hawa yang cukup menegangkan pastinya. Harapan ke upper bracket hampir bisa dipatahkan oleh Alter Ego sekarang. Dengan adanya tanpa Purify nih Prof, ini Owen bakal bisa ciptain momen yang cukup banyak harusnya. Seharusnya. Lagi-lagi seharusnya di sini. Sacred Hammer akan menjadi ancaman bagi tim Liquid ID. Iya. Ketika mereka bermain dengan Flicker, artinya mereka menghindari Nolan. Karena ketika membawakan Purify, Nolan akan sangat mudah sekali untuk menargetkan siapapun yang lagi sendirian tanpa penjagaan. Mari kita lihat apakah pancingan ikan kali ini berhasil dipancing oleh sosok seorang Owen atau sebaliknya. Sang pemancing ternyata ditipu oleh air tenang yang ternyata tidak ada ikan. Kena tipu ya. Kena tipu. Tapi ngeliat dari hero range cuma ada di Yeskiel berarti ya sejauh ini yang benar-benar jaga lini belakang. Sementara untuk Iron Shiki juga dia jatuhnya hero close combat. Dia akan bertarung di jangka jarak yang sangat sekali dan cukup beresiko sebenarnya. Karena kalau kita lihat juga Festival of Blood mungkin adalah satu-satunya cara untuk Iron Shiki mampu bertahan hidup nantinya dalam tim besar. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk build itemnya Clock of Destiny, Starlium Sight, langsung Holy Crystal biasanya. Yang kemarin kalau ngeliat dari Super Ken agak beda ya. Dia Clock of Destiny langsung build karena defense dengan Dominance, ada Oracle, Ada Winter Winter juga beda nih. Mungkin karena dia punya purple buff kali ya. Itu dia. Mungkin Jadi dia punya purple buff, jadi dia agak nggak perlu lebih pede. Starlium. Iya, dia agak lebih beda dengan item defensifnya. Cuma kalau sekarang kan dia ada di samping nih, dia akan berat banget dengan dia harus merelakan purple buff di tangan Fabian untuk beberapa waktu yang agak cukup panjang. Sementara masih cukup tenang juga nih, belum terjadi adanya skirmish, belum terjadi adanya inisiasi juga yang dilakukan. Dengan adanya turtle yang sudah muncul, apakah tim Liquid ID akan merelakan kembali nih jatuh ke tangan dari Alter Ego? Tapi kali ini berbeda, Nile bakal coba di-stoning atau seorang Widdy. Take over dari seorang Fabian masih ada waktu bertahan dengan adanya satu Spear of Alpha. Mereka memilih untuk tipe dibandingkan Karut Tartonnya. Kehilangan seorang Owen, tapi Nile gagal untuk mendapatkan Karut Tarton.
Turtle diselamatkan oleh seorang Aran. Otot kawat tulang besi mencoba untuk melakukan sounding out terhadap Nino. Tapi Nino nampaknya akan coba mulai terperangkap. Karena ada Hardcut di depan sana. Membuat Nino terperangkap. Dan lihat berapa banyak waktu yang terbuang. Nino? Dibuang oleh Nino. Nino harus relakan. Karena Nino membuang satu wave di arah bottom lane. Dan bahkan bisa 2 wave, Profesor. Mahal ya? Mahal banget itu waktunya. Iya, tapi lumayan lama sih itu untuk waktu barusan ya. Bener-bener buying time yang sangat-sangat lama sekali. Untungnya Favian gak respon tadi, karena kalau Favian respon mungkin Nile bisa mengambil salah satu buff yang tersisa di bagian area jungle. Dan sekarang ketemu sama Favian kebetulan Nile-nya. Waduh. Oke, tapi one power situation Fabian. Solo kill lagi. Solo kill. Target dia sepadan Nile. Jungler berdarah dingin kali ini berhasil dihangatkan oleh senyum dari Fabian. Oke, tapi gak akan berhenti nih pressure yang diberikan oleh tim Liquid ID. Karena kita tahu Favian ini cukup cepat untuk bisa dapetin level 15 dengan rekor 8 menit 57 detik dengan alfanya. Wah, apakah Alpha yang sudah mendapatkan snowballing early game kali ini akan mencetak satu rekor baru? Ketika kita tahu juga bahwa sekarang Favian sudah berada di level yang ke-7, ini masih menit yang ketiga juga. Dan farming patternnya masih fine-fine aja semenjak tadi mendapatkan Turtle. Untungnya didapatkan oleh Aran. Mungkin akan ada cerita yang berbeda kalau tadi Nile yang mendapatkannya. Wah, betul. Tapi ini dia. Hangat senyumnya Favian udah mulai bisa melelehkan awal game dari Nile. Walaupun sebelumnya hampir dari seorang Favian ini ditutup dengan sosok Nile di game yang pertama. Ya, tapi harus diingat sekali lagi ya bahwa Owen di sini punya banyak sekali resource. Lotion, combo juga nantinya bersama dengan Nino Dark Wave. Itu bener-bener gak bakal berhenti sih efek chain CC-nya ketika bisa dimaksimalkan. Dan tim Liquid ID sekarang invade jungle mulai terjadi. Waduh, ini bahaya banget sih. Aduh. Ini bahaya banget sih. Lihat, mereka akan memilih untuk mundur ke arah belakang. Arah menutup ke arah Owen, setidaknya nggak ada implosion with flicker selama kena unbreakable, Profesor. Ya. Dan Favian gak retri. Ini akan menjadi satu kontes lagi di area Turtle yang walaupun keadaannya alter ego lagi sulit nih. Oke, keadaan lagi sulit tapi ingat Owen bisa memancing ikan. Sedikit terlambat, target untuk serang Owen. Hardcut di depan sana, coba memancing ke arah serang Nino. Tapi Nino nggak boleh masuk ke dalam, lepaskan sama dan lihat apa terang Favian. Dapetin double, unbreakable dan no one. Bahkan kehilangan flicker untuk defensif, tidak ada kata implosion. Nino mencari sebuah trapping, kembali masuk ke arah dalam. Gaspir Alpha menenggelamkan ke arah Nino. Dan kali ini tim Liquid kembali berhasil memancing. Ternyata Profesor KB bukan ikan yang dipancing, tapi tim alter ego yang terpancing. Dan juga sebenarnya kalau ngelihat dari tim Liquid, ini mainnya bener-bener banyak banget yang bisa langsung incar ke belakang. Oke, tapi lihat sounding out yang terjadi dari seorang Aran. Black Jones dan top nowhere Iron Siki mencoba untuk menangkap satu point kill. Mundur menuju ke arah sosok seorang Iron Siki dan pertukarannya setidaknya ada didapatkan oleh tim alter ego dibandingkan mereka rugi benar. Mengerikan ya. Tapi untuk alter ego bener-bener mereka bermain front to back. Sementara di depannya dan belakangnya ini diincar abis-abisan. Udah pasti sih, udah pasti. Dan sekarang ini dia tugas dari Nolan. Coba dong maksimalin lane jauh. Dan juga double buff-nya, miscalculation. Sayang sekali waktunya panjang itu. Iya, lumayan waktunya untuk bisa meng-defense di area bottom lane. Itu didapatkan secara cuma-cuma oleh Favian. Waduh. Dan ini ini dia. pertemuan lagi. Ini dia kenapa aku bilang waktunya panjang. Kalau tadi mungkin Nile berhasil mendapatkan partnernya langsung ya dengan instan ya. Ini kasusnya berbeda, tapi lihat Favian bakal coba untuk melakukan sedikit defensif dengan adanya serangan yang sangat sakit di depan sana dengan Hardcut. Serangan dari Spiral Alpha. Apa tolong Favian berhasil membalikkan kembali ke arah dan Favian berhasil di take down. Shutdown terjadi. Menuju ke arah Lilia was a little Randall. Setidaknya memberikan implosion dari serang Owen yang menangkap Aran. Tapi sayangnya 2 poin sudah didapatkan oleh tim Liquid. Pertukaran yang benar-benar agak cukup unik kali ini. Sama-sama jungler dan juga EXP. Walaupun sama-sama jungler dan DXP, tapi tidak dengan turret. Betul sekali. Ini udah dihancurin, bahkan outer middle-nya yang sekarang sudah dihancurkan pula. Bahkan lihat Iron Chikinya invade jungle. Akhir nanti Nolannya kesulitan Nile. Untung dia dapetin. Kalau dia nggak dapetin, dia berbahaya banget untuk Nile. Nowi dapet SKL. SKL yang dapat. My God, Nolan kali ini akan cukup keberatan, tapi ya SKL benar-benar membuat diambil lumpuh juga Litonya. Little Wanderer dan bahkan purple buff-nya membuat lumpuh sosok dari seorang Nolan. Itu point kristalnya masih jalan soalnya kan. Iya. Masih ada DPS yang tersisa dan Glowing One juga, jangan lupakan itu. Tapi kondisinya Nile kali ini menyimpan retribution untuk Turtle, tapi sayang sekali perfect Turtle di tangan tim Liquid. Dan kembali lagi yang paling sangat diuntungkan ada di Iron Siki sebagai god laner. Wah, ini bounce back dari tim Liquid ID ngeri banget loh. Dan mereka ngasih cepet pressure ya. Adaptif banget loh. Dia benar-benar langsung bermain dengan menutup lini belakangnya agar nanti ketika Owen
even dia melakukan flankingnya jadi sia-sia karena follow up-nya benar-benar ke zoning out. Alright. Dan bener-bener Nile juga kayaknya nggak bisa yang langsung instan burst ke arah Iron Shiki sih. Ini cukup termiskalkulasi juga, jangan lupakan ada hard guard yang akan siap membackup. Tak pandang bulu nih siapapun yang lagi butuh bantuan, jadi bakal sigap juga untuk langsung nge-hard guard. Ya, tapi 5-man move sekarang Alter Ego itu dia. Implosion. Implosion dan Avatar pelatihan. Kali ini menangkap ke arah belakang. Hardcore gak bisa melindungi Iron Shiki. Damage yang terlalu besar memberikan tim Liquid kali ini power mereka untuk besar-besarnya bermain di arah front to back. Reward Manipulation mencoba untuk menangkap Ronald. Spear of Alpha belum dikeluarkan. Nino menjadi target utama dengan adanya Vengeance. Tapi kali ini gak bisa menyelamatkan Nino karena terperangkap di dalam damage yang besar oleh Spear of Alpha. Itu akan meremukkan dirinya sekalipun Owen. Ya, bisa nyelamatin untuk Angela, tapi fight-fight bisa jadi buy one get one. Dan itu hal yang harus diantisipasi. Tapi ya, tim Liquid ID mereka membayar kerugian itu dengan invade terus-terusan ke arah jungle yang dimiliki oleh Nile, yang ngebuat dari Nile akan semakin tertinggal. Ya, benar-benar gak berhenti ya untuk invade-nya. Favian sudah berada di level 13, sementara Nile baru mendapatkan level yang ke-11. Dan mau gak mau harus farming di lane jauh juga. Malefic Roar masih belum jadi jawaban seharusnya, karena masih belum ada efek dari Life Bane yang bisa menghentikan heal up dari Elise dan Angela combo nantinya. Begitu juga dengan Alpha dari Favian. Karena seperti kita tahu ya, dia udah punya War Axe, ditambah lagi dengan adanya Queen's Wings. Makin kuat untuk bisa survive di lini depan. Yap, apalagi kalau semakin ke arah, itu late gamenya punya asuransi juga. Dan hero-hero team fight kayak gini nih yang bisa nantinya dikurung dari Reward Manipulation. Dan yang team fight saat ini berbeda dengan sebelumnya. Yang tebel-tebel, ya kasih Favian. Kasih Favian itu pasti udah remuk dan hancur. Bocor. Ya, ditambah lagi Iron Shiki sama Aran bisa nyiptain combo nih. After Guardian ditambah lagi dengan adanya Flowing Blood. Itu bakal ngeganggu banget lini belakang dari Alter Ego. Oke, mereka bakal coba untuk memberikan space. Dan bahkan Owen juga nggak berani masuk ke dalam. Kondisinya di mana Nile berada itu juga belum cukup untuk damage yang diberikan oleh Nile. Karena kondisi saat ini Nile itu hanya baru punya 2 item loh. Ya masih under banget pastinya dan susah buat nyari target gak sih untuk Nile sekarang. Dia mau flanking ke arah siapa? Dia mau ke siapa? Tapi Iron Shiki terlihat jebakan di depan sana. Nile bakal coba dikejar, mencoba untuk menghindari damage yang diberikan untuk Tim Liquid, tapi tampaknya Nile nowhere to run. Gak ada jalan untuk pulang. Nile terperangkap dari bottom lane ketika Lord bergerak menuju ke arah base turret. Alter Ego di dalam kondisi yang buruk. Dan bahkan susah untuk bisa dapetin farmingan dari lane jauhnya dengan mobilitas cepat yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID nih. Terbaca gerakannya, langsung di-cut juga oleh tim Liquid ID. 6.000 gold lead. Untuk winning condition tentunya tim Liquid tinggal menutup game ini. Bermain front to back sekalipun bisa mereka jalankan karena mereka punya Alpha dengan true damage yang mematikan. Tinggal gimana caranya mereka menghindari Owen, karena Owen sekarang ready dengan flickernya. Apakah satu implosion bisa mengubah momentum dari tim Liquid ID? Betul, ini karena Owen akan bisa menyelamatkan kawanan dari tim Alter Ego. Kalau tidak, Owen ini akan sangat merugi ketika terlalu banyak tidak adanya Purify di depan sana. Oke, dan Lordnya masih coba untuk ditahan, tapi dikasih nih. Black Juice, Avatar of Guardian memaksa ke belakang, menangkap ke arah keluar. Owen tidak bisa memberikan implosion, dan bahkan mereka kehilangan Dino dan juga Ronald. Ini bencana, penunggang terbaik tim Liquid membalaskan dendam di game yang pertama dan membawa ke game yang ketiga. Tim Liquid masih perkasa, hangatnya senyum Favian melemahkan dinginnya hati seorang Nile. Dan harapan menuju ke upper bracket masih terbuka di match ini. Tim Liquid ID menolak untuk tunduk. Mereka samakan keadaan dan memaksa Alter Ego ke game yang ketiga. Karena apakah Gatot Kaca masih menjadi kunci? Tren yang positif keduanya membawa Gatot Kaca dan membawa kemenangan juga.